Halo para pencari ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Training Center Syauki. Ya, dulu di video pertama Syauki sudah membagikan tentang prinsip kerja alternator brushless PMG excitation. Seperti di gambar ini ya. Nah, sekarang eh sebenarnya ini mundur sih, tapi gak apa-apa lah ya. Untuk pembahasan kali ini adalah tentang apa itu genset. Nah, kedepannya nanti diharapkan akan ditampilkan detail-detail tentang engine, kemudian alternator, dan juga panel monitor dan kendali. Oke, ya sebagai pengertian saja, generator set adalah satu set peralatan di mana satu set peralatan ini eh, merupakan penghasil listrik. Penghasil listrik yang dimana di dalam satu set peralatan ini ada satu penggerak utamanya. Biasanya kalau genset itu menggunakan engine, entah itu engine diesel maupun bensin. Kemudian di situ juga ada alternator atau generatornya, di mana generator adalah yang berfungsi merubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik. Kemudian akan ada penghubung antara penggerak dan yang digerakkan. Ini kopling. Kemudian di sini ada beberapa bagian-bagian tambahannya. Di antaranya ini adalah panel monitor dan kendali, di mana fungsinya adalah untuk memonitor dan mengendalikan kinerja dari genset ini. Kemudian ada frame. Ini juga tidak kalah penting karena ini masuk satu set peralatan ini ya teman-teman. Di mana ini adalah tempat mounting engine dan alternator. Kemudian di dalam alternator itu sendiri akan ada terminal atau outgoing terminal ya lengkapnya. Merupakan terminal tempat keluaran listrik. Biasanya terhubung ke beban atau panel bagi. Nah ini ada lagi AVR, komponen tambahan, komponen support untuk menunjang kinerja alternator yang lebih optimal. Oke, langsung saja kita bahas ke engine. Klik untuk membuka detail. Nah, untuk engine, di sini kita akan bahas tentang engine diesel ya. Prinsip kerjanya saya rasa di sini tidak akan dibahas terlebih dahulu. Mungkin nanti ya, kalau misalkan ada kesempatan akan Syauki berikan tentang prinsip kerja engine. Oke, di sini kalau prinsip kerja yang 4 langkah itu ya, yang Syauki maksud di sini akan dibahas 5 sistem utama dalam engine diesel. Ada sistem udara, sistem bahan bakar, sistem pendingin, sistem pelumasan dan sistem elektrik. Baik itu di engine diesel maupun di engine petrol atau bensin, di situ tetap ada 5 sistem ini. Hanya saja nanti sistemnya akan berbeda. Langsung saja kita ke sistem udara. Sistem udara ini adalah sistem yang mengatur jalannya udara yang nantinya akan masuk ke ruang bakar untuk diolah pada proses pembakaran. Dan untuk di sini ada jalur untuk pembuangan atau exhaustnya. Nah, memang dalam lapangan akan ada 3 sistem udara. Yang pertama adalah sistem naturally aspirated, di mana naturally aspirated itu hanya mengandalkan kevakuman ketika torak atau piston itu bergerak dari atas ke bawah dan saat intake valve terbuka. Hanya saat itu saja udara bisa masuk ke ruang bakar. Jadi tidak ada bantuan semacam kompresor atau untuk memaksa udara masuk ke sini lainnya. Itu namanya naturally aspirated. Seperti yang ditemukan pada diesel traktor. Yang traktor 2 tangan itu ya, teman-teman. Ada juga mungkin di sepeda motor itu juga, tapi itu bukan diesel ya. Bisa di mesin
truk yang kecil atau yang pick up L300 itu ya. Itu tidak menggunakan semacam turbo atau alat yang memompakan udara masuk ke ruang bakar. Naturally aspirated. Yang kedua, ada tambahan alat lagi namanya turbocharge. Jadi sistem kedua adalah sistem yang menggunakan turbocharge. Turbocharge itu adalah kompresor. Dia berfungsi untuk menghisap udara sebanyak-banyaknya dari filter di sini. Ya, filter itu nanti akan ada jalur yang ke luar. Jadi menghisap udara sebanyak-banyaknya. Kemudian akan dihembuskan ke jalur ini, ke jalur intake manifold. Masuk ke dalam ruang bakar. Kenapa harus ada turbocharge? Jadi komponen ini adalah bukan diharapkan tapi memang difungsikan untuk bahasanya apa sih? Lupa saya. Memperbanyak volume udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Tujuannya supaya oksigen yang masuk dalam ruang bakar juga semakin banyak. Kalau misalkan oksigennya itu lebih banyak, maka pembakaran juga akan lebih hebat lagi. Itu adalah fungsi dari turbocharge. Nah, turbocharge di sini ada dua bagian, ada dua kamar. Yang pertama kamar yang warna merah yaitu ruang turbin. Di mana di situ ada impeller turbin. Impeller turbin ini akan menerima gas buang dari exhaust. Kemudian ketika dia udah menerima itu, impellernya akan berputar. Nah, putaran itu akan disalurkan ke blower impeller. Oke. Nah, blower impeller akan berputar, di mana perputaran blower ini akan menghisap udara dan menghembuskannya ke ruang bakar. Begitu ya. Ini untuk turbocharge. Ada lagi yang namanya supercharge. Silahkan dicari sendiri nanti. Supercharge itu tidak memiliki turbin impeller seperti di turbocharge, melainkan untuk memutar blowernya itu menggunakan putaran engine. Bisa melalui gear atau melalui belt ya. Tapi fungsinya sama, untuk memperbanyak udara yang masuk ke ruang bakar. Berikutnya sistem ketiga seperti yang digambar ini yaitu turbocharge aftercooler atau ada yang nyebut juga intercooler. Fungsi intercooler adalah komponen yang bertugas untuk proses pendinginan udara sebelum masuk ruang bakar. Kenapa harus didinginkan? Karena udara yang keluar dari kompresor, dari blower sini, itu adalah udara dengan tekanan yang cukup tinggi. Udara yang memiliki tekanan yang tinggi, maka akan mengalami kenaikan temperatur. Temperatur yang naik akan menyebabkan kerapatan udara merenggang. Jumlah oksigen yang masuk ke dalam ruang bakar maka akan kurang optimal. Memang lebih banyak daripada tanpa turbocharge, tapi kurang optimal. Oleh karena itu akan lebih bagus ketika didinginkan terlebih dahulu oleh aftercooler. Di sini tipe aftercooler ada dua, yaitu air to air. Di gambar sebelah atas, mohon maaf, ini mouse-nya tidak bisa digerakkan karena animasinya masih, ketika ini dipindah, dia akan hilang. Oke. Jadi air to air aftercooler itu adalah sistem di mana udara yang keluar dari kompresor turbocharger akan masuk ke dalam komponen pendingin semacam radiator, bentuk fisiknya seperti radiator, dan kemudian radiatornya, intercoolernya ini akan didinginkan oleh udara yang dihembuskan oleh cooling fan dari engine, seperti pendinginan dari radiator. Gambarnya seperti itu, seperti yang di atas ya. Kemudian yang kedua adalah water jacket aftercooler. Sama-sama didinginkan, sama-sama namanya aftercooler, namun yang mendinginkan ini adalah air pendingin mesin
atau water coolant. Jadi water coolant ini akan melewati pipa-pipa di dalam satu ruang sebelum udara itu masuk ke intake valve atau inlet valve ya. Sebelum masuk ke jalur inlet, maaf. Di situ akan ada ruang di mana di situ akan ada pipa-pipa yang dilalui oleh water coolant yang suhunya lebih rendah daripada udara yang mau masuk ke dalam engine. Nah, ketika di situ bertemu, maka panas yang dibawa oleh udara akan dibawa oleh water coolant. Kemudian setelah melewati pipa-pipa water coolant, udara tersebut akan lebih dingin daripada sebelum melewati. Begitu untuk sistem udara. Berikutnya ke sistem yang kedua, yaitu sistem bahan bakar. Kita tahu tadi untuk udara saja punya sistem, di bahan bakar juga memiliki sistem, yaitu sistem di mana ini adalah sistem penyaluran bahan bakar dari tangki sampai ke ruang bakar. Di sini banyak sekali komponennya, kita akan bahas secara singkat. Tidak sampai ke detail masuk ke dalamnya. Nah, untuk detailnya insya Allah akan Sauki bahas di next video. Oke, di sini adalah fuel tank, merupakan tampungan bahan bakar minyak pada suatu engine. Nah, kalau di unit travel seperti di truk, di bis, kemudian ada mungkin di ekskavator atau yang lain sebagainya. Di situ tangki bahan bakar ada pada unit tersebut. Tapi untuk di genset biasanya berbeda-beda pastinya ya. Ada yang memang satu paket juga. Jadi dalam satu unit itu tangkinya biasanya ada di bawah di bagian frame. Ada juga yang terpisah. Itu tergantung dari pabrikan sih sebenarnya. Tapi di sini pasti akan ada fuel tank. Kemudian dari fuel tank nanti akan disedot di sini oleh komponen yang namanya fuel feed pump dan juga priming pump. Feed pump memompakan fuel berdasarkan pada putaran camshaft FIP. Jadi ketika sebelum running saja ya, ketika baru mau running, ketika starting itu nanti engine akan berputar. Di situ FIP juga akan berputar. Camshaftnya pasti akan berputar. Nah, ketika dia udah berputar, dia nanti akan memompakan bahan bakar. Untuk tekanan itu berkisar antara 1,2 sampai 2,6 kg per cm kuadrat. Nah, ini catatan khusus juga, kalau misalkan engine-nya itu brandnya berbeda, pasti juga nanti tekanannya juga bisa berbeda. Begitu. Nah, di sini juga yang baru dibahas adalah sistem bahan bakar dengan FIP tipe inline. Kalau nanti ditemukan FIP tipe lain, mungkin pastinya beda ya, terutama di bagian FIP-nya. Tapi di sini akan dibahas tentang yang konvensional terlebih dahulu. Belum ya yang priming pump. Nah, kalau priming pump itu berfungsi untuk memompakan bahan bakar secara manual. Ini dipompa dengan tangan. Biasanya dilakukan ketika setelah servis atau ketika mau bleeding atau mengeluarkan udara yang ada di dalam sistem bahan bakar. Nah, untuk cara kerja feed pump seperti animasi di sebelah kiri. Kurang lebih seperti itu. Untuk nama bagian-bagiannya juga sudah disebutkan. Oke, teman-teman. Jadi dari feed pump di sini nanti akan menuju fuel filter. Nah, kalau bawaan unit biasanya filternya itu tidak terlalu banyak. Kalau misalkan bahan bakarnya itu standarnya cukup tinggi ya.
Jadi biasanya kalau sudah masuk ke Indonesia di mana bahan bakarnya itu B30, kalau untuk penggunaan secara umum itu biasanya akan ada tambahan filter. Kalau di sini hanya satu, kalau di lapangan mungkin bisa ada tambahan satu atau dua lagi. Biasanya untuk pre-filter. Oke, ini merupakan filter atau saringan ya. Yang disaring itu apa? Partikel-partikel yang bisa menyumbat orifice atau celah kecil yang terdapat dalam fuel system, terutama di dalam nozzle-nya. Nah, setelah melalui fuel filter baru kembali lagi ke FIP sini. Di dalam FIP nanti akan diolah, akan diatur kapan dan seberapa banyak serta di pipa mana bahan bakar itu nanti akan disemprotkan. Oke, setelah dari sini nanti akan melalui pipa-pipa ini jumlahnya 6, biasanya di engine 6 silinder kalau gambarnya kayak gini. Nah, di sini akan ada namanya nozzle. Nozzle ini adalah komponen yang berfungsi untuk mengabutkan bahan bakar. Jadi tidak cukup disalurkan ke dalam ruang bakar, tapi harus dibentuk seperti kabut. Jadi disemprot, dispray gitu ya. Seperti kalau nyemprot teman-teman nyemprot parfum kayak gitu. Jadi tidak boleh dalam bentuk tetesan atau butiran-butiran yang besar gitu ya. Kalau butiran-butirannya itu terlalu besar nanti akan sulit terbakar. Oleh karena itu dibikin butiran-butiran yang super kecil, yaitu dalam bentuk semprotan supaya lebih mudah terbakar. Itu untuk sistem bahan bakar. Selanjutnya adalah sistem cooling atau pendinginan. Nah, merupakan sistem utama yang sangat-sangat diperlukan. Engine atau motor bakar menimbulkan panas dalam proses kerjanya. Supaya kerja engine dapat optimal, maka diperlukan proses yang dapat menjaga suhu kerjanya. Jadi ceritanya di sini sistem pendingin itu bukan supaya engine itu dingin seperti sikap doi ke teman-teman ya. Langsung kena instan karma karena mengejek teman-teman. Maaf ya. Maafin Chowki ya. Oke. Jadi fungsinya bukan seperti itu biar dingin. Biar dipegang tangan itu anyep dingin gitu. Bukan, tapi untuk menjaga suhunya dalam suhu kerja. Suhu kerjanya itu sekitar 70 sampai 90 derajat Celcius lah kalau nggak salah itu ya. Nanti dikoreksi ya di komentar, oke? Nah, flow-nya itu, itu diakibatkan oleh komponen yang satu ini, yaitu water pump. Namanya pompa air, ya sama seperti pompa air pada umumnya. Dia menyedot dan menyemburkan. Bahasanya kok sedot sama sembur ya. Nah, intinya dia mengalirkan di sini. Kemana dulu? Yang pertama ke oil cooler tadi. Oh, belum masuk ke sistem oil ya, sistem pelumasannya. Oke, ini nanti akan masuk ke sini juga. Jadi untuk mendinginkan oil sebelum bersirkulasi. Jadi tidak hanya bagian engine-nya saja, tapi komponen-komponen yang lainnya juga perlu didinginkan ternyata. Terus pada beberapa tipe terdapat bagian untuk mendinginkan aftercooler tadi ya, untuk water jacket aftercooler. Tapi di sini tidak digambarkan karena akan terlalu rumit. Dari sini, dari cooler-cooler ini akan masuk ke ruang bakar. Maaf, bukan ke ruang bakar. Nanti kalau ke ruang bakar bisa water hammer ya. Tapi ke dinding bahasanya gimana ya? Dinding luar atau kalau di sini ya di water jacket. Water jacket itu adalah sela-sela sela-sela water coolant yang berada di sebelah luar silinder. Jadi tidak masuk ke ruang bakar melainkan hanya di balik silindernya. Karena di balik silindernya itu kan juga sudah cukup panas. Air akan masuk ke situ dan akan membawa panas yang
dilewatinya, yang dilewati oleh air itu tadi panasnya akan dibawa ke atas sini ke water gallery. Kemudian di sini akan ada coolant temperature sensor. Nggak mungkin temperatur sensor di bawah, pasti akan ada di sebelah atas setelah dia mendinginkan atau membawa panas dari engine. Nah, perangkat proteksi engine dari suhu air tinggi ini biasanya ada yang tipenya switch, ada yang sensor. Kalau switch itu hanya memberikan sinyal 0 dan 1. Jadi ketika 0 dia itu dianggap masih dingin, ketika udah mulai panas dalam suhu tertentu dia nanti akan switchnya nyambung, statusnya 1, dan ketika statusnya 1 biasanya akan memerintahkan controller untuk siap-siap mematikan engine. Berikutnya ada tipe sensor. Ini biasanya memerintahkan iya, tapi dia juga bisa memonitor. Karena sifatnya yang analog itu dia bisa dirubah menjadi arus yang besarnya variatif sesuai dengan panas yang diterimanya, dan arus ini akan dibaca oleh controller biasanya di ECU atau mungkin di controller di genset itu tadi yang kita sebut di awal video untuk dibaca nanti sekitar sekian derajat Celcius ketika arusnya sekian, seperti itu untuk yang sensor. Intinya dia adalah untuk proteksi. Nah, dari sini dia akan masuk ke beliaunya ini, yaitu termostat. Termostat ini satu valve atau satu pintu yang berfungsi untuk mengatur kemana arah air pendingin ini akan mengalir. Akankah ke bawah menuju ke engine lagi, atau ke radiator, atau ke keduanya, yaitu ke engine juga sama ke radiator. Jadi kapan dia mengembalikan air ke engine langsung? Ketika suhunya cukup dingin. Jadi ketika awal starting sampai beberapa menit itu biasanya masih belum nyampe ke radiator. Nah, ketika suhunya itu mulai tinggi, mungkin sekitar 78 derajat Celcius, itu nanti akan mulai membuka. Ketika mulai membuka, maka akan membuka dua jalur. Jadi airnya akan mengalir ke radiator dan ke engine juga. Namun ketika suhunya itu sudah cukup tinggi, sekitar berapa ya, 85 kalau tidak salah ya, nanti akan membuka penuh jalur yang ke radiator dan menutup penuh jalur yang ke pompa atau ke engine-nya. Begitu. Setelah dari sini maka akan sebelum kita ke situ, ini ada komponen yang nyempil di sini. Itu namanya corrosion resistor. Ada engine yang menggunakan ini, ada engine yang tidak menggunakan ini. Nah, fungsinya di sini adalah untuk mencegah terjadinya endapan dan karatan pada saluran pendingin. Kebetulan di sini brandnya ini ya, tahu ya, nggak usah disebut. Kemudian jika pada unit, di sini ada keterangan jika pada unit sudah menggunakan ini ke satu merek ya, ini namanya Afnac ini ya. Tapi mereknya itu ada banyak. Di sini yang pengen dijelaskan adalah jika pada satu unit sudah menggunakan yang namanya water coolant. Biasanya itu yang warnanya hijau ya, bisa hijau, bisa yang lain mungkin. Di situ ada komponen kimianya, ada bahan kimianya. Maka diwajibkan menutup keran corrosion resistor. Begitu. Kalau misalkan di situ menggunakan air destilasi atau air murni, maka keran corrosion resistor wajib dibuka. Kenapa tidak boleh dibuka ketika menggunakan coolant water yang ada bahan kimianya? Karena kalau misalkan menggunakan coolant water di mana di situ ada bahan kimianya, maka bisa bercampur dengan bahan kimia yang ada di dalam corrosion resistor. Dan itu sangat tidak
baik untuk sistem pendinginan. Malah bisa merusak sistem pendinginan itu. Bisa jadi kavitasi di liner atau mungkin bisa ada korosi. Oke, setelah itu dari termostat akan menuju ke radiator. Nah, dia akan masuk ke pipa-pipa di dalam radiator. Dan pipa-pipa di sini di sekelilingnya akan ada yang namanya sirip atau fin, di mana di situ berfungsi untuk memperluas area pendinginan. Nah, udara dari cooling fan akan dihembuskan ke radiator, akan melalui sirip-sirip atau ke fin ini, kemudian akan membawa panas keluar dari radiator. Begitu ceritanya. Kemudian dari radiator akan kembali lagi ke water pump. Oke, setelah itu kita ke sistem yang keempat. Nah, ini merupakan sistem pelumasan, di mana pengertiannya adalah sistem yang berfungsi untuk melumasi komponen-komponen yang bergesekan dan mencegah berkaratnya bagian-bagian engine yang bergerak. Tujuannya tentu saja untuk mempertahankan umur dan daya tahan komponen sesuai dengan umur ekonomisnya. Nah, ini biasanya yang paling penting nih kalau membahas tentang sistem pelumasan adalah maintenance-nya. Ya, kapan ganti oli itu harus rutin dan tertib gitu ya, supaya nanti komponen-komponen yang berkaitan tidak cepat rusak. Begitu. Ingat ya, kalau misalkan untuk maintenance itu ada kurva bak mandi itu. Apa kurva bak mandi? Itu mungkin nanti akan dijelaskan. Nanti ya di video berikutnya. Oke, jadi kalau misalkan kita membahas sistem yang mengalir-mengalir kayak gini, ya pasti dari tampungannya terlebih dahulu. Ini dia. Ini adalah oil pan. Ada di bagian bawah dari engine. Merupakan tempat tampungan oli pada engine, di mana oli memiliki fungsi yang pertama sebagai pelumas. Tentu saja, karena di sini kan ada bagian yang bergesekan ya, entah itu gear, entah itu piston ring piston terhadap silinder, atau mungkin camshaft terhadap tapet dan lain sebagainya. Di situ kan pasti ada pergesekan. Harus dilumasi. Berikutnya pendingin. Fungsi dari oli adalah sebagai pendingin. Seperti water coolant, cairan ini juga bisa membawa panas. Dia termasuk konduktor panas juga toh. Jadi ketika dia menerima panas, maka dia akan jadi panas, dan kemudian ketika dia mengalir akan membawa panas itu menjauh dari sumber panasnya tadi. Berikutnya pembersih, ya dia membersihkan karena dia juga mengalir, dia cukup lengket, dia bisa mengikat kotoran-kotoran, entah itu partikel gram ataupun yang lainnya. Agak susah ya ngomongnya, agak lupa. Oke, berikutnya ada komponen penyekat. Nah, ini biasanya di ruang bakar, di piston ring. Di situ kan piston ring nanti akan dibahas lebih lanjut ya. Intinya untuk menyekat di ruang bakar itu ketika terjadi proses pembakaran tadi, biar meminimalisir kebocoran udara. Selanjutnya penyalur tenaga itu biasanya di sistem hidrolik. Untuk power steering, untuk silinder, entah itu di forklift atau di backhoe loader atau di ekskavator dan lain sebagainya. Di sini ada tambahan lagi, kualitas oli dapat turun disebabkan oleh oksidasi, konsumsi bahan tambah, kemudian tercampur material asing. Kalau tidak salah di materi yang lain itu
disingkat jadi dua sih sebenarnya. Jadi dari kontaminasi, yaitu adanya bahan dari luar oli itu sendiri atau dari luar proses kerjanya, entah itu air, entah itu bahan kimia atau jenis oli yang berbeda, itu nanti akan masuk kategori kontaminasi. Ada juga ini nyebutnya gimana ya, lupa saya. Deteriosasi. Udahlah, nanti diedit ada tulisannya nanti ya. Intinya itu adalah kerusakan yang diakibatkan oleh proses kerjanya. Mungkin karena panas atau nanti akan ada apa namanya semacam apa ya, hasil pembakaran yang di situ akan ada semacam arang-arang apa sih kalau di itu, jelaga atau apa itu nyampur ke situ. Oh, itu kontaminasi ya. Oh, itu karena proses kerja kalau saya. Oh, nanti komen ya kalau misalkan kurang tepat gitu. Oke. Nanti mungkin akan dibahas di bagian maintenance ya. Insya Allah nanti kalau misalkan ada kesempatan akan dibuatkan video. Nyampe mana tadi ya? Nyampe oil pan, belum nyampe mana-mana. Kemudian nanti akan disedot oleh oil pump, tapi sebelum itu akan disaring oleh yang namanya oil strainer. Dia penyaringan yang menyaring dari partikel yang besar. Entah itu ada anak kecil yang tiba-tiba masukin apa namanya, kayak tanah atau pasir ke dalam oil pan gitu. Nah, terkumpul di bagian bawah sini. Ketika disedot, kalau misalkan nggak ada strainer, dia nggak akan ke filter. Begitu, teman-teman ya. Ini adalah oil pump, di mana jenisnya itu bisa gear pump atau trochoid pump. Kurang lebih seperti itu ya gambarnya, belum bisa ditempelkan animasinya. Berikutnya nanti akan menuju ke oil cooler tadi di sistem pendinginan. Nanti sela-sela ini akan dilewati oleh water coolant untuk pendinginan oli. Setelah didinginkan akan masuk ke filter. Nah, di sini akan ada tambahan lagi nih. Filter itu kalau di sejauh pengetahuan Syauqi ya, nanti bolehlah ditambahkan di komentar teman-teman. Ada dua jenis filter, yaitu bypass filter sama full flow. Kalau bypass filter di situ adalah filter yang outputnya akan langsung kembali ke oil pan. Jadi dari input nanti akan masuk filter, outputnya akan kembali ke oil pan. Yang full flow itu adalah seperti gambar ini, dari inputnya di sini, kemudian keluar ke sistem pelumasan, ke engine lah ya, untuk melumasi bagian-bagian yang perlu dilumasi. Itu untuk jenis oil filter. Di sini gambarnya cuma satu, tapi kadang ada unit yang menggunakan dua filter, ada bahkan yang menggunakan 4 filter. Nah, bisa jadi keempat-empatnya atau semuanya itu filter utama. Bisa jadi beberapa hanya pre-filter, beberapa jadi filter utama. Itu tergantung dari pabrikan. Intinya tugas mereka itu adalah sama, supaya oli yang mengalir ke jalur ini, yang masuk ke sistem ini adalah oli yang bersih, bebas dari, bukan bebas dari noda ya, jadi bebas dari kotoran-kotoran yang dapat mengganggu proses pelumasan atau bahkan proses kerja dari engine. Nah, di sini ada dua di sini ya. Jadi ada relief and safety valve di sini, ada dua di sini. Kalau safety valve ini dia berfungsi ketika di sini udah mulai ada sumbatan. Ya, terus kemudian di sini akan ada tekanan yang cukup tinggi, daripada merusak sistem yang di sini, maka dia akan lebih baik untuk dibypasskan ke sini. Bypass kembali ke oil pan.
Karena teman-teman tahu fluida dalam bentuk cair itu tidak bisa ditekan atau dikompresi seperti bentuk udara ya. Kalau untuk ini, untuk relief itu untuk semacam regulator. Jadi untuk menjaga tekanan dalam tekanan yang standar, biasanya 3 sampai 4,5 kg per cm kuadrat. Engine lain, bukan engine lain, tapi beda engine itu mungkin besarnya juga bisa berbeda. Nanti disesuaikan. Oke, teman-teman pencari ilmu, lanjut dari sini akan masuk ke oil gallery. Kita ke bawah, bagian bawah ini dulu ya. Dia nanti akan menuju ke sini untuk melubrikasi atau melumasi dari crankshaft. Nah, di situ dari titik yang ada keterangannya from cylinder block. Jadi akan masuk ke cylinder block di sini di oil gallery itu di dalam cylinder block. Ada jalurnya yang menuju ke main bearing. Main bearing itu ada lubangnya sehingga porosnya, maaf, poros dari crankshaft itu akan bisa terlumasi. Fakta lagi, dalam poros crankshaft itu juga ada lubang yang menuju ke poros connecting rod. Nanti akan mengalir ke situ sehingga oli akan melumasi bagian itu. Masuk ke big end bushing, di situ juga ada lubang dan nanti akan lanjut naik ke stang shaker tadi apa ya? Tadi sudah saya sebut tapi lupa ya, apa ya? Connecting rod, maaf. Agak-agak lupa ya. Jadi dari connecting rod ini nanti akan naik terus ke atas, ke sini. Kemudian akan melumasi di bagian piston pin dan juga piston. Dan akan deledek mengalir ke bagian samping dari piston. Begitu untuk bagian ini. Selanjutnya di sini akan masuk ke gear. Jadi gear-gear di sini, timing gear itu butuh pelumasan juga. Ya. Cara mengalirnya yaitu di sini ada gambar sebelah kiri melalui oil passage masuk ke oil passage-nya ini ada di dalam idler gear shaft. Terus setelah dari oil passage keluar ke bagian samping dari gear shaft-nya, dia akan melumasi bagian itu dengan gearnya dan di situ akan ada orifice atau celah-celah yang akan mengeluarkan atau tempat keluar dari oli tersebut. Nanti akan ke bagian bawah, akan menyentuh di bagian ujung-ujung gear dan melumasi semua gearnya. Ceritanya begitu. Dari sini dia naik ke sini juga untuk melumasi poros dari camshaft. Selanjutnya ini ada jalur yang ke sini juga. Nah, ini untuk melumasi rocker arm. Jadi dari rocker arm shaft itu akan ada oil passage yang menuju ke bagian luar dari rocker arm shaft dan akan melumasi bushing dari rocker arm juga di situ. Di situ juga akan ada oil passage yang menuju ke depan atau ke kiri di sini ya, yang akan keluar turun ke valve cap untuk melumasi gerakan dari valve. Dan ada juga oil passage yang ke belakang, di mana dia nanti akan deledek keluar, akan melumasi bagian push rod, turun ke tapet dan melumasi gerakan yang ada, bukan gerakan tapi gesekan yang ada di sini, tapet dan camshaft. Terus kemudian ini ada jalur lagi ke atas ya, ada oil pressure switch. Nah, di sini juga akan ada oil pressure switch dan oil pressure sensor.
Bisa jadi kata hubungnya nanti adalah dan, yaitu dua-duanya ada. Oil pressure switch ada, oil pressure sensor ada. Ada juga yang kata penghubungnya itu adalah atau, yaitu hanya ada switch atau sensor saja. Tapi normalnya nggak ada engine yang tidak menggunakan dua sensor ini. Biasanya ada. Kecuali kalau misalkan engine-engine kecil ya, yang tidak terlalu rumit ini. Kalau engine-engine besar di mobil, di truk, di bus itu ada. Kalau di traktor dua roda itu, traktor tangan itu saya kurang tahu apakah ada atau tidak. Kalau di sepeda motor, setauku kayaknya nggak ada indikatornya ya. Kayaknya sih. Koreksi ya kalau misalkan salah. Oke. Sama seperti di water coolant. Apa namanya? Cooling system tadi. Switch dan sensor itu berbeda. Kalau switch hanya 1 dan 0. Tapi kalau sensor dia itu sifatnya analog. Dia tidak hanya bisa memerintah tapi bisa memonitor berapa tekanan yang diterima oleh sensor ini tadi. Nah, di sini ada turbocharge kalau engine-nya merupakan engine yang menggunakan turbocharger. Kalau tidak, biasanya ya tidak pakai ini. Dan bisa juga masuk ke FIP kalau menggunakan FIP tipe inline. Kalau misalkan pakai rotary atau mungkin yang lain kayaknya tidak ada. Jadi jalur olinya yang kedua dua komponen ini tidak ada. Oke, selanjutnya dari sini langsung masuk ke oil pan ya. Maaf tadi belum langsung kembali. Selanjutnya di sini adalah sistem elektrik. Ini adalah sistem yang banyak orang yang agak-agak bingung. Tapi saya suka. Bukan suka terhadap bingungnya, tapi suka sama elektriknya. Oke. Nah, sistem ini adalah sistem starting untuk engine secara umum ya. Nanti untuk pemicunya bisa kunci kotak atau mungkin tombol. Atau kalau di genset itu bisa otomatis. Tergantung dari sistemnya. Tapi intinya untuk memutar dari si flywheel engine biasanya tetap pakai sistem ini. Oke. Berikut ini adalah kondisi awal sebelum kontak starting diaktifkan. Bagian pertama yang akan bergerak adalah kontak normally open dari safety relay yang ini belum dibuka. Ya. Ini ya komponennya dibuka. Jadi di sini kontak safety relay itu biasanya tetap ada di unit. Di mana di sini berfungsi kalau kontak safety relay itu adalah untuk mengamankan starting motor. Kapan diamankan? Ketika engine sudah running. Jadi gini ceritanya. Teman-teman tahu kalau misalkan starting motor itu diputar ketika awal starting, itu kalau teman-teman pantau di RPM-nya di engine truk atau apa gitu, pastikan RPM-nya nggak terlalu tinggi. Nah, apalagi di sini di genset, pasti awalnya itu kan berapa RPM ya? Saya juga kurang tahu, belum pernah mengukur. Intinya ketika cengengesan itu putaran engine akan rendah. Dan ketika engine running, di situ nanti akan ada lonjakan RPM. Dimana kalau di genset itu settingannya langsung di 1500 atau 3000 RPM. Kalau sistem pada umumnya ya. Kalau pada truk atau unit lainnya, ya itu tergantung kaki sih. Atau tuas ya, untuk mengatur RPM-nya. Nah, di sini biasanya disetting gereng itu langsung naik ke bukan langsung tapi akan bertahap naik terus sampai 1500 atau 3000 RPM. Nah, putaran yang tinggi itu kalau misalkan tidak dilepas dari starting motor maka bisa merusak dari si starting motor itu sendiri. Oleh karena itu perlu namanya safety relay. Jadi nanti akan memutus ketika engine sudah running. Kapan itu? Nah, ini kayaknya ini konten lagi nih.
Oke ya, nanti ya akan dibahas di next video. Kelamaan nih bahas safety relay. Langsung aja nih. Jadi nanti kalau ketika pemicu startingnya itu sudah diaktifkan, katakanlah kontaknya udah diputar, nanti akan menggerakkan kontak safety relay ini seperti ini. Nah, jadi kontak safety relay akan bergerak, di mana gerakannya itu nanti akan menyambung terminal positif baterai dengan terminal C. Biasanya ada ID-nya itu terminal C dari starting motor. Nah, ketika itu terjadi, maka nanti akan ada arus dari baterai yang menuju ke pull coil dan hold coil, atau coil tarik dan coil tahan. Jalurnya adalah sebagai berikut. Kalau dari coil coil tarik itu dari sini ke main stator dari motornya, ke komutator, bukan ke brush, baru ke komutator, kemudian masuk ke kumparan ini, kumparan main stator, main rotor, kembali lagi ke sini, masuk ke body atau ke negatif baterai. Kalau yang hold coil dari sini ke hold coil langsung ke body. Nah, adanya arus di kedua coil ini akan mengakibatkan bangkitnya medan magnet pada kedua coil tersebut. Bangkitnya medan magnet tersebut akan menyebabkan piston tertarik. Jadi akan bergerak di sini, akan tertarik, kemudian akan menyambung terminal B dan M. Seperti ini. Mak ceklek. Nah, ketika ini sudah nyambung, maka nanti arus selain mengalir ke sini, akan ke sini juga, ke atas sini, jalur atas. Seperti ini. Nah, ketika sini sudah mengalir arus, ya, akan ada efek satu di sini, apa namanya, pull coil tidak akan terenergize atau tidak ada arus yang mengalir karena teman-teman tahu ini positif, ini juga positif. Ketika di sini positif sama positif, maka beda potensial sama dengan 0. Tadi bisa karena di sini belum positif, tapi masih negatif. Meskipun masih harus melalui kumparan-kumparan ini. Ini lebih rendah daripada yang sini, potensialnya. Kemudian setelah itu efeknya adalah karena di sini ada arus, kemudian di sini juga ada arus, dia akan berputar. Kemudian muncullah pertanyaan, tadi kan juga dialiri arus, kenapa tidak bisa berputar? Di gambarnya, itu kan ya pertanyaannya. Nah, itu sebenarnya waktunya itu cukup singkat, bukan cukup tapi sangat singkat ya. Tadi nggak berhenti lama seperti ketika Syauqi jelaskan ya teman-teman pencari ilmu, tapi itu waktunya cukup singkat. Dia apa namanya keterangannya yaitu tadi. Terus kemudian setelah ini berputar, ya putarannya akan diteruskan ke gear yang ini. Lupa kasih nama dan lupa juga ini namanya apa. Nanti tolong ditambahkan di kolom komentar ya. Ini kurangnya masih banyak, berani banget bikin YouTube. Ya kapan lagi gitu loh ya. Nah, teman-teman juga gitu. Kalau mau berbagi ilmu itu nggak usah tunggu sempurna. Tapi ya apa yang kita punya segera bagikan gitu. Akan diteruskan ke gear yang kecil ini dan kemudian akan memutar flywheel. Awalnya gear ini posisinya bukan di sini tapi sebelah kanan, belum bertemu dengan flywheel. Kapan dia bertemu? Ketika piston tertarik ke arah kanan. Begitu ceritanya. Kemudian step berikutnya
Nah, ketika engine running, ceritanya di situ akan memutar juga yang namanya alternator. Alternator untuk charging baterai. Di situ akan memberikan sinyal kepada safety relay untuk memutus kontak safety relay-nya. Oleh karena itu, arus yang dari sini, dari baterai menuju ke coil, akan hilang semuanya, baik itu di pull maupun di hold. Nah, oleh karena itu, nanti piston tidak akan ada yang menahan posisi yang sekarang ini. Dan akan kembali ke posisi semula. Seperti ini. Jadi kira-kira prinsip kerjanya adalah sebagai berikut. Oke, teman-teman. Ini untuk sistem engine, 5 sistem utama pada engine. Saya rasa videonya cukup sampai sekian dulu ya. Untuk ini dan juga ini mungkin di video berikutnya. Kalau yang ini mungkin di video berikutnya sih. Kalau yang alternator silahkan cek di deskripsi. Oke, sampai bertemu lagi di berbagi ilmu selanjutnya. Oke, teman-teman pencari ilmu, semoga harimu menyenangkan, semoga ilmu ini bermanfaat, dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman dan orang lain jika dirasa ini adalah ilmu yang bermanfaat. Jangan berhenti di kamu ya. Oke, sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.